malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab An-Nukhbatur Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah karangan Alena Andre Gurta Al-Hajj Haji Abdurrahman Ambo Dalil. Dan insyaallah pengajian ini akan langsung diterangkan, dijelaskan oleh Alena Gurta Syekh Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi. Oleh karenanya kepada seluruh santri, santriwati, para pendengar diharap menyediakan segala sesuatu yang dengannya bisa memudahkan kita memahami apa yang akan disampaikan oleh Alena Gurta. Kepada Al-Mukarram Syekh Umar Mansur kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah. Alhamdulillah, kita akan masuk ke masih pembahasan pasal yang ke-8. Fasl Tsamin fi Husnil Khuluq, tentang akhlak yang mulia. Kita sudah masuk ke ayat yang kedua. Nah, sebelumnya kita menjelaskan ayat yang pertama pertemuan yang lalu. Sekarang pertemuan ini kita membahas ayat yang kedua yang disebutkan oleh Andre Gurta dalam pasal ini, yaitu ayat di surah Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau berlemah lembut terhadap mereka, bersikap lemah lembut terhadap umatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai engkau, sekiranya engkau bersifat kasar, bersifat hati yang keras, kasar, tidak bersikap lemah lembut, justru bersikap kasar, seandainya kamu bersikap kasar, faddu min hawlik, maka mereka itu, manusia itu, orang-orang itu akan menjauh dari sekelilingmu. Tidak ada yang mau mendekat. Karena tidak ada orang yang menyukai sifat keras. Tidak ada orang yang menyukai tabiat yang kasar. Jadi Nabi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi seperti ini bagaimana dengan kita? Nabi diperingatkan bahwa karena rahmat Allah engkau mendapatkan sifat yang mulia, sifat lemah lembut. Berarti sifat lemah lembut ini karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, tidak kasar, tidak keras, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yarhamallahu min ibadihi ruhama. Allah merahmati hamba-hamba yang
senantiasa mengasihi. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita harus juga mengasihi orang-orang lain. Jadi kata Allah, karena rahmat dari Allah diberikan kepadamu, maka engkau bersifat lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar, maka orang-orang akan menjauh dari lari. Ya. Fa'fu anhu. Di antara konsekuensi atau manfaat atau wujud dari sifat lemah lembut ini adalah suka memaafkan. Suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak suka mendendam, tidak suka membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kesalahan dengan memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian mintakan ampunan untuk mereka. Doakan supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Doakan supaya Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang tersebut yang telah berbuat salah terhadap kita, yang telah menyakiti kita, yang telah mengganggu kita, yang telah menghina, mencaci kita. Mintakan maaf. Selain kita memaafkan dia, kita juga mohonkan kepada Allah agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak berkomunikasi. Karena terkadang kesalahpahaman itu lahir dari kurangnya komunikasi. Karena kita hanya saling berburuk sangka saja. Kita saling menduga-duga saja. Sehingga muncul kesalahpahaman, muncul rasa benci, rasa iri, rasa dengki, permusuhan. Biasanya karena kurang musyawarah, kurang komunikasi, kurang diskusi. Maka banyak-banyak bermusyawarah dengan mereka. Tanyakan apa masalahnya, apa kendalanya, apa problemnya, kenapa bersifat kasar. Atau musyawarah di sini dalam perkara-perkara yang akan kita lakukan. Kita ingin membuat sesuatu, membuat kegiatan. Allah memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah. Padahal tanpa musyawarah, Nabi bisa saja melakukan sesuatu dengan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, tidak perlu musyawarah. Tapi di sini Allah ingin menjadikan Nabi SAW sebagai contoh bahwa sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya orang, semulia-mulianya orang, butuh yang namanya musyawarah. Jangan merasa bahwa kita paling pintar, merasa ide kita paling cemerlang, merasa bahwa kita yang punya wewenang, punya kebijakan, sehingga tidak mau lagi bermusyawarah dengan orang-orang sekalipun orang yang di bawah kita, orang bawahan kita, orang yang lebih rendah dengan kita. Yang merasa kita orang yang lebih tinggi, kita punya jabatan, kita punya kelebihan, kita punya harta, tidak mau bermusyawarah. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Ya. Karena keputusan akan yang kita ambil hasil dari musyawarah itu lebih baik daripada keputusan yang kita ambil sendiri. Kalau kita mengamalkan suatu rencana, suatu ide, hasil musyawarah, maka semua orang akan membantu.
karena merasa bahwa ini adalah ide atau hasil dari kesepakatan musyawarah bersama mereka, sekalipun sebenarnya ini ide kita yang usulkan, kita yang punya ide, tapi sebelum kita laksanakan kita musyawarahkan. Ini memberikan penghormatan kepada orang lain daripada kita melaksanakan suatu kegiatan tanpa ada musyawarah, padahal mereka juga berhak untuk dimintai usulan, dimintai persetujuan, tapi kita merasa bahwa kita ketuanya, kita pimpinannya, kita yang paling punya andil, kita yang paling banyak jasa, sehingga merasa tidak perlu musyawarah. Sini contoh yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat-hebatnya Nabi, semulia-mulianya Nabi, tidak ada yang paling mulia daripada Nabi, tidak ada yang paling hebat daripada Nabi, tapi Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah kalau dalam urusan yang tidak ada ketentuan syar'inya, masalah yang masih di masalah-masalah dunia yang kita ingin lakukan. Kalau kegiatan itu dilaksanakan hasil musyawarah, maka semua orang akan mendukung. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa musyawarah, maka apabila ada kekurangan, ada kesalahan, maka yang menanggung risikonya kita sendiri. Tidak ada yang membantu kita, karena kita tidak bermusyawarah sebelum melakukan perkara tersebut. Jadi musyawarah ini penting, selain untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, yang lebih bijaksana, kemudian termasuk juga sikap menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kemudian yang kedua, ketiga, kita bisa mendapatkan bantuan dari orang lain, dukungan, support dari orang lain yang ikut bermusyawarah bersama kita. Setelah bermusyawarah, faidah azamta, kalau kamu sudah menentukan, membulatkan tekad hasil dari musyawarah tersebut, kita sudah sepakati suatu ide, suatu usulan, hasil musyawarah ini kita sudah bulatkan tekad untuk melaksanakannya, sudah mempertimbangkan maslahah dan mafsadahnya, fatawakkal Allah. Maka laksanakanlah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat-hebatnya hasil musyawarah, sesempurna-sempurnanya rencana yang kita susun dari musyawarah itu, sedetail-detailnya kita sudah menyusun program, tapi kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa berhasil, tidak ada yang bisa terlaksana. Karena kita sebagai manusia hanya berusaha saja menetapkan yang terbaik, menyusun rencana yang terbaik, kemudian melaksanakannya dengan baik, tapi keputusan, ketentuan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sudah bertekad, sudah bulat tekad melakukan sesuatu yang kita anggap ini sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, memiliki manfaat yang besar, kita sudah perencanaannya sudah matang, maka tawakal Allah. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dengan orang-orang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ini wujud keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengatur di alam semesta ini kecuali Allah.
tidak ada kesempurnaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha segala-galanya, sehingga kita bertawakal kepada Allah. Allah mencintai orang yang bertawakal karena orang yang bertawakal ini tahu betul sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha, setelah berusaha semampu kita sebagai manusia, dan kita serahkan urusan kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya, memberikan bantuan-bantuannya. Ketika ada sesuatu yang luput dari perencanaan, atau ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka disinilah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Allah akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Allah akan menyelamatkan dirinya, usahanya, rencananya dari segala kegagalan. Apabila memang itu yang terbaik. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbaik sangka kepada Allah. Kata Rasulullah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada. Orang yang bertawakal kepada Allah ini berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan yang terbaik. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangkaan kita kepada Allah. Tapi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kaya, sehingga tidak perlu lagi dengan pertolongan Allah, lupa kepada Allah, jauh dari ibadah, jauh dari doa, tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, maka kegagalan akan menjadi akibat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan, man tawakkala ala syai'in, siapa yang berserah kepada sesuatu selain Allah, ukila ilaihi, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Allah tidak akan membantu dia, Allah tidak akan menolong dia, Allah tidak akan memberikan pertolongan, tidak akan melindungi dia, tidak akan menyelamati dia. Kenapa? Karena dia sudah berpangku, dia sudah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan kepintarannya. Allah mengatakan, makan itu kepintaran, pakai itu kepintaran. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang manusia. Terkadang orang lebih percaya kepada manusia akan menyelesaikan urusannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Percayanya, yakinnya kepada makhluk melebihi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Jadi ini ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam ayat ini. Banyak faedah yang bisa kita petik dari ayat ini yang terkhusus pembahasan kita, yaitu tentang akhlak. Yang pertama, di sini
menyebutkan keutamaan sifat lemah lembut. Keutamaan sifat lemah lembut, terutama kepada para guru, para ustadz, para dai. Karena di sini yang disuruh lemah lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, sangat membutuhkan sifat lemah lembut. Maka seorang yang berilmu, seorang ulama sebagai pewaris Nabi mesti mewarisi juga sifatnya. Bukan hanya mewarisi ilmunya, juga mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini sifat lemah lembut, sifat yang sangat dibutuhkan oleh seorang ulama, seorang guru, seorang pembimbing, seorang pembina dalam mendidik, dalam membina anak-anaknya, murid-muridnya, dibutuhkan lemah lembut. Begitu juga sifat lemah lembut ini penting bagi seorang santri, seorang murid, seorang pelajar. Harus lemah lembut, terutama kepada gurunya, yang kasar kepada gurunya, tidak beradab, tidak berakhlak, ucapannya kasar, sopan kepada gurunya, kepada seniornya, kepada teman-temannya, kepada kedua orang tuanya, ini tidak bagus. Ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu, bahkan bisa menghalangi dari ilmu. Sifat kasar ini, sifat keras hati. Karena ilmu itu ditampung di dalam hati, diserap oleh hati. Tapi kalau hati ini kasar, hati ini keras, sulit ilmu itu masuk. Sulit hati ini menerima ilmu kalau kasar. Ya, seperti orang-orang Yahudi, ya, hatinya keras, seperti batu. Bahkan batu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hati mereka seperti batu. Ya. Tidak mau menerima kebenaran. Sulit menerima kebaikan. Kenapa? Karena hatinya keras, hatinya kaku. Makanya antara sifat yang tantangan bagi penuntut ilmu ini sifat keras hati. Adapun orang yang lembut hatinya, ya, penuh kasih sayang, penuh hormat, ya, penuh sopan santun, ini mudah. Hati ini mudah meresap ke dalam hatinya. Ilmu itu mudah masuk ke dalam hati. Dan ini yang pertama. Sifat lemah lembut. Dan sifat lemah lembut ini di antara keistimewaannya sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sifat ini menjadi hiasan seseorang, keindahan seseorang. Seorang itu akan terlihat indah, terlihat baik, terlihat mulia apabila memiliki sifat lemah lembut. Tapi kalau orang itu kasar, keras, nah, dia akan terlihat buruk, terlihat jahat. Makanya orang akan menghindar, orang akan menjauh, tidak ada yang senang dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan, menceritakan kejadian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Yahuda, bahwasanya seorang Yahudi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, Yahudi ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu alaikum. Assamu, tidak mengatakan assalamu, kata assalamu alaikum. Assam itu artinya kematian. Jadi mereka
tidak mengucapkan salamat kepada Nabi, tapi kematian untuk Nabi, mendoakan kematian untuk Nabi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar ucapan mereka ini, yang mendoakan kematian kepada Nabi, membalas, mengatakan wa alaikumul la'natullah wa ghadabullah alaikum. Aisyah membalas ucapan Yahudi ini dengan melaknat. Kalian juga, kematian untuk kalian juga, laknat Allah untuk kalian, murka Allah juga untuk kalian. Jadi Aisyah membalas dengan 3 kali lipat. Mereka mengatakan assalamualaikum kepada Nabi, kematian untuk Nabi. Aisyah membalas, kalian juga mati untuk kalian, laknat untuk kalian, murka Allah untuk kalian. Karena saking cemburunya Aisyah kepada Nabi, tidak senang. Masa Nabi dicaci maki? Tidak terima ketika kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicela seorang Yahudi. Ini tanda besarnya cinta Aisyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di masa sekarang, ketika mendengar Nabi dicaci maki, santai-santai saja. Seolah-olah biasa, Nabi dicaci maki itu biasa saja. Jangan marah, tidak perlu dianggap terlalu heboh, jangan terlalu. Nah, itu tanda bahwa lemahnya cintanya kepada Nabi SAW. Kalau kedua orang tua kita dihina, dicaci, istri kita dihina, anak kita dicaci maki, kita marah. Kita tidak terima. Tapi kalau Nabi dicaci maki, biasa saja. Waliyazubillah. Menunjukkan bahwa cinta kita kepada kedua orang tua, cinta kita kepada anak, bahkan cinta kita kepada diri kita sendiri lebih tinggi dari cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ghairi." Hatta akuna ahabba ilaihi min ghairi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada selain. Hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi cinta kita kepada Nabi, cemburu kita terhadap Nabi ketika Nabi dihina, dicela, agamanya Nabi direndahkan, sunnahnya Nabi dilecehkan, harusnya kita cemburu. Jadi Aisyah ketika mendengar Yahudi mendoakan kematian kepada Nabi, Aisyah marah, membalas dengan balasan yang keras karena cintanya kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menegur, sekalipun sesuatu itu kita lakukan dengan niat kebaikan, tapi kalau caranya salah tidak boleh. Terkadang karena kita semangat beragama, kita melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Seperti di sini Aisyah, karena cintanya kepada Nabi, dia membalas, tapi cara membalasnya kurang tepat. Karena dibalas dengan sifat yang kasar. Tindakan yang keras. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan di sini, mahlannya Aisyah, pelan-pelannya Aisyah. Jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi. Alaiki birrifqi. Hendaklah engkau bersifat lemah lembut. Jangan kasar. Sekalipun kepada orang yang melakukan kesalahan. Cemburu, boleh kita marah. Tapi jangan sampai kecemburuan kita, kemarahan kita luapkan dengan cara yang tidak benar. Jadi kata Rasulullah, mahlannya Aisyah, alaiki birrifq, hendaklah kamu berlemah lembut. Wa iyyaki wal unf, janganlah kamu berbuat kasar, wal fuhsh, berkata buruk. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma ma qalu, ya Rasulullah, kamu tidak dengar apa yang mereka katakan.
Mereka menghinamu, mereka mencacimu ya Rasulullah. Mereka mengatakan kematian untukmu ya Rasulullah. Saya membalas ini karena membela kamu ya Rasulullah. Qala Nabi SAW mengatakan, coba kasih sayangnya Nabi. Awalam tasma'i makul, kamu tidak dengar apa yang saya ucapkan. Radatu alaihim, saya sudah membalas ucapan mereka. Saya mengatakan wa alaik. Ketika Yahudi ini mendoakan kematian kepada Nabi, Nabi mengatakan wa alaikum, kamu juga demikian. Saya sudah balas. Fayustajabu li fihi, doa saya dikabulkan kepada mereka, wala yustajabu lahum fiha, dan doa mereka tidak dikabulkan kepada saya. Artinya doa kebinasaan kepada Nabi tidak dikabulkan dari mereka, tapi ketika Nabi membalas wa alaikum dan kamu juga, ini doa Nabi dikabulkan terhadap mereka. Jadi di sini Nabi memperlihatkan kita contoh teladan dalam bersikap terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Ketika ada orang mencaci maki kita, kita jangan balas dengan cacian. Bahkan terkadang kita dicaci maki 1 kali, kita membalas 10 kali. Itu waliyahzubillah, tidak pantas, tidak bagus. Justru sebaiknya kita maafkan. Atau kita balas secukupnya saja. Karena itu pentingnya sifat lemah lembut. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan masih tentang sifat lemah lembut ini, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap sifat lemah lembut dalam segala hal. Apa saja yang kita lakukan dengan cara yang lemah lembut. Jangan kasar, jangan keras, jangan dipaksakan. Termasuk ini dalam menuntut ilmu juga. Dalam menuntut ilmu, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang tidak mampu banyak, sedikit saja. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Jangan mau 1 kali belajar langsung paham. Jangan mau baca 1 buku selesai dalam 1 hari. Mau hafal selesai dalam 1 minggu. Tidak. Ilmu itu butuh sikap lemah lembut. Pelan-pelan. Ar-rifq. Kelembutan. Karena apa? Karena Allah senang sesuatu yang dilakukan secara lemah lembut. Dilakukan secara perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Apa saja. Datang ke masjid, jangan berlari-lari. Jalan pelan-pelan. Makan, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan. Minum, pelan-pelan. Mandi, jangan lama-lama. Beda pelan-pelan dengan lama-lama. Apa saja yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana, cara yang lemah lembut, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain masih juga hadisnya Aisyah ini, masih penjelasan hadis ayat yang kedua. Innahu, kata Rasulullah, innahu man u'tiya haqqahu minar rifqi, seorang yang diberikan bagiannya dari sifat lemah lembut, karena saya bilang tadi sifat lemah lembut ini pemberian dari Allah. Allah yang menanamkan sifat lemah lembut kepada seseorang. Kata Rasulullah, siapa yang diberikan sifat lemah lembut, faqad u'tiya hadzuhu min khairi dunya wal akhirah. Siapa yang diberikan oleh Allah sifat lemah lembut, maka kata Rasulullah, dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kebaikan dunia dan akhirat. Karena sifat lemah lembut ini bermanfaat untuk urusan dunia kita. Dan bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Orang yang bekerja dengan sifat yang kasar, sifat terburu-buru, tergesa-gesa, tidak hati-hati, tidak perlahan-lahan, tidak lemah lembut, kasar. Ini tidak susah dapat keberhasilan.
susah mendapatkan hasil yang memuaskan kalau tidak didasari dengan sikap lemah lembut. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, masih hadisnya Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada suatu keluarga, suatu rumah tangga, Allah menginginkan kebaikan, adkhala alaihimur rifq. Maka Allah akan memasukkan, menanamkan di dalam keluarga itu sifat lemah lembut. Suami lemah lembut kepada istrinya, istri lemah lembut kepada suami, kedua orang tua lemah lembut kepada anaknya, anak kepada kedua orang tuanya, anak kepada sesama saudaranya. Ketika sifat lemah lembut ini ada dalam suatu keluarga, maka itu tanda Allah ingin kebaikan kepada keluarga tersebut. Begitu juga dalam lingkup pesantren, lingkup pondok. Kata pondok ini satu keluarga. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu pondok pesantren, Allah memasukkan, menanamkan sifat lemah lembut, kasih sayang pada orang-orang yang ada di dalamnya. Pimpinan lemah lembut kepada bawahannya, sesama guru lemah lembut kepada sesama guru yang lainnya, guru kepada santrinya, santri kepada gurunya, sesama santri, senior kepada juniornya, junior kepada seniornya. Kalau sifat lemah lembut ini ada dalam satu lembaga pendidikan, yakin lembaga pendidikan itu akan menjadi lembaga yang baik, lembaga yang menghasilkan kebaikan-kebaikan, memberikan keberkahan, sifat lemah lembut, sifat kasih sayang. Kemudian di hadis yang lain, hadisnya Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, "Man yuhrimir rifqa, man yuhramir rifq." Siapa yang terhalang jauh dari sifat lemah lembut, Allah tidak memberikan dia sifat lemah lembut. Sifatnya kasar, bicaranya kasar, perbuatannya kasar, kasar kepada siapa saja. Nah, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, tidak mau dinasihati, semau-maunya, tidak mau diatur, keras, membentak, marah-marah. Ini orang yang jauh dari sifat lemah lembut, kata Rasulullah, yuhrim al-khairah. Maka dia telah terhalang, maka dia telah dijauhkan dari kebaikan. Jadi orang yang tidak punya sifat lemah lembut, berarti orang itu jauh dari kebaikan. Waliyazubillah. Kalau kita punya sifat lemah lembut, berarti Allah menginginkan kebaikan. Makanya tidak heran, Andre Guruta ini, Abdurrahman Nambodalle rahimahullah, setelah bab ini mengkhususkan satu bab tentang lemah lembut. Setelah pasal yang ke-9 akan dikhususkan satu bab, satu pasal tentang sifat lemah lembut. Ini karena perhatiannya Andre Guruta terhadap sifat ini, pentingnya sifat ini, maka dikhususkan nanti. Insya Allah nanti akan jelaskan kembali dan kita sebutkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan sifat lemah lembut ini. Keutamaan sifat lemah lembut. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari yang kedua ini yang disebutkan oleh Andre Guruta di sini dalam pasal yang ke-8 tentang akhlak ini, bahwasanya di antara akhlak mulia seseorang adalah senantiasa memaafkan, saling memaafkan, suka memaafkan. Jangan pernah berharap bahwa semua orang itu bersikap sesuai dengan yang kita mau. Jangan pernah berpikir. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan bersikap terhadap kita, berbuat, bertindak kepada kita sesuai dengan yang kita senang. Jangan pikir. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan senang dengan kita. Mustahil. Semua orang akan senang sama kita. Mustahil. Kenapa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling lemah lembut, paling kasih sayang. Tapi tidak semua orang suka sama Nabi. Banyak musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah. Di masa hidupnya Nabi, Nabi disakiti, Nabi dicela, Nabi dihina. Padahal Nabi, sifatnya. Banyak yang tidak senang dengan, bahkan sampai sekarang ada orang yang mencaci maki Nabi. Jadi kalau Nabi saja tidak selamat dari cacian, hinaan, gangguan manusia, jangan berharap kita ini selamat. Pasti ada orang yang berbuat salah sama kita. Kalau setiap orang yang berbuat salah, kita juga balas dengan kesalahan. Orang yang bersikap kasar, kita balas dengan kekasaran, maka kita akan sama seperti mereka. Maka kita sama saja dengan mereka. Makanya orang yang lemah lembut, orang yang baik, orang yang mulia akhlaknya, itu senantiasa memaafkan. Rasulullah SAW fa'afu anhum, maafkan mereka. Maafkan orang yang melakukan kesalahan. Apakah sengaja ataupun tidak disengaja, maafkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, karunia yang besar bagi orang-orang yang senantiasa memaafkan. Di antaranya di ayat surah Ali Imran 133, 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah meraih ampunan Tuhanmu, mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Di masa-masa sekarang ini, masa-masa naik BBM sempit. Yang sampai gara-gara kesempitan dunia kita sudah malas bersedekah, malas berinfak. Sini Allah memuji orang yang berinfak baik dalam keadaan ekonomi baik ataupun dalam keadaan ekonomi sempit. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang senantiasa menahan amarahnya, menahan murkanya. Ketika disakiti dia tidak marah, dia tidak murka, dia tidak membalas. Wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan manusia, memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang suka memaafkan. Itulah orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, mau termasuk orang yang bertakwa, mau mendapatkan ampunan dari Allah, mau mendapatkan surga dari Allah, sering-sering memaafkan orang lain. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada, jangan menutup pintu maaf. Kenapa? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu. Tidakkah kamu senang Allah mengampuni kalian? Karena kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah juga akan memaafkan dosa-dosa kita. Betapa banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika saudara kita berbuat kesalahan tidak mau kita maafkan? Mungkin cuma kesalahan 1, 2, kita tidak mau maafkan. Padahal kesalahan kita kepada Allah banyak. Kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, maka maafkan orang. Ya, Allah senang kepada orang-orang yang suka memaafkan.
Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Kalau kita memaafkan, kita berlapang dada terhadap kesalahan orang lain, maka Allah juga akan memaafkan segala kesalahan, segala kekurangan kita. Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah." Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat suka memaafkan kecuali Allah akan semakin menambah kemuliaan. Jangan pernah berpikir kalau kita memaafkan orang lain berarti kita lemah. Berarti kita rendah. Masa kita maafkan? Berarti kita lemah. Kalau kita memaafkan, tidak. Justru ketika kita memaafkan, kita kuat. Ketika kita menahan emosi, menahan marah, kita kuat. Justru orang lemah itu, kalau dia terpancing, mudah emosi, mudah marah, itu tanda bahwa dia lemah. Jadi ketika ada yang menyakiti kita, kemudian kita melawan, kita berbuat kasar, itu tanda bahwa kita lemah, karena mudah dipancing. Tapi orang yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing emosinya, maka dialah orang yang kuat. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah." Tidaklah orang yang paling kuat itu, tidaklah kekuatan itu dengan pandainya dia bergulat. Jago dia bertinju, jago dia karate, itu bukan tanda bahwa itu orang kuat. Innamas syadidu, kata Rasulullah, innamas syadidu man amlaka nafsahu, man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika emosi, ketika marah. Ketika dia bisa menahan diri untuk tidak membalas. Apalagi ketika dia mampu untuk memaafkan, itulah orang kuat, kata Rasulullah SAW. Bukan sedikit-sedikit memukul, bukan sedikit-sedikit melawan, bukan sedikit-sedikit marah, bukan sedikit-sedikit mencaci, menghina, sekalipun hanya dalam bentuk membalas. Itu bukan orang kuat. Dan bukan orang yang terbaik. Orang yang kuat, orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang suka memaafkan. Karena mengatakan, "Ma zadallahu abdan bi'afwin." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sikap suka memaafkan kecuali Allah menambahkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi kepada orang tersebut. Jadi ketika kita memaafkan, berarti derajat kita meningkat. Kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadis ayat ini juga mengandung perintah untuk kita banyak-banyak memintakan ampunan kepada orang lain. Selain kita meminta ampunan untuk diri kita, kita minta ampunan untuk orang-orang beriman. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memerintahkan kepada Nabi di surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambik." Mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintakan juga ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan untuk orang-orang beriman perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah tahu tempat berusaha kalian, tempat berbuat kalian, tempat tinggal. Allah tahu segala sesuatu tentang. Kalau kita memintakan ampunan orang lain, kita memintakan istighfar kepada orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Maka apa? Kita mendapatkan pahala sebanyak orang beriman. Coba bayangkan. Kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita memintakan ampunan kepada seluruh orang beriman. Maka kita dapat pahala sebanyak orang beriman.
Berapa banyak orang beriman, baik mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Kenapa? Karena kita meminta keampunan untuk seluruhnya. Setiap orang yang kita minta ampunan, kita dapat pahala. Jadi kalau miliaran orang yang kita mintakan ampunan, miliaran pahala kita dapat. Dengan doa ini, Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal, kita dapat pahala sebanyak jumlah orang beriman, jumlah orang Islam, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Terkhusus bagi pendahulu-pendahulu kita, bagi ulama-ulama kita, bagi orang-orang yang telah berjasa kepada kita, kedua orang tua kita, ya, guru-guru kita, orang-orang yang banyak memberikan bantuan kepada kita, para sahabat Nabi yang telah membawa ajaran agama kepada kita, menyebarkan agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim", orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini sifat orang-orang beriman, selalu mendoakan orang lain, selalu mendoakan saudara-saudaranya, selalu mendoakan orang-orang yang terdahulu, yang telah mendahulu kita dengan keimanan, dengan kebaikan. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Jangan menjadikan adanya di dalam hati kami, di hati kita rasa iri, rasa dengki terhadap orang-orang. Jangan cemburu. Jangan iri hati. Jangan benci dengan orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufun rahim. Kemudian di antaranya juga anjuran bermusyawarah, saya tadi sudah singgung tentang keutamaannya ini bermusyawarah. Nah, kemudian juga pentingnya sikap tawakal dalam berusaha, pentingnya bertawakal, keutamaan bertawakal ini juga sudah saya singgung tadi. Kemudian ini di antara sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal, dan banyak amalan-amalan lain yang dengannya kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang ayat yang disebutkan oleh Andre Guruta dalam fasal ini tentang akhlak. Nah, betul-betul ayat ini penuh dengan akhlak. Ya. Kalau ayat ini bisa kita amalkan, bisa kita wujudkan pada diri kita, pada lingkungan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya tentang pasal yang ke-8 ini untuk ayat yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tafadhal pada moderator. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Alena Guruta Dr. Umar Mansur karena telah membagikan, menjelaskan kepada kita salah satu makna, pemahaman, arti dari ayat Al-Quran, ayat ke-159 dalam surah Ali Imran. Dari penjelasan beliau tadi sangat banyak yang kita tangkap, ya, dan dapat kita simpulkan beberapa hal, di antaranya bahwasanya tidak ada yang menyukai sifat kasar, ya, orang yang keras hati, karena orang yang bersikap kasar, keras hati itu akan dijauhi oleh orang lain. Kemudian jangan membalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan sampai mendoakan orang yang
ya, memberikan keburukan tersebut. Kemudian bermusyawarahlah ketika ada permasalahan, bermusyawarahlah ketika hendak melakukan sesuatu. Kemudian senantiasa bertawakal karena kita pahami bahwasanya segala sesuatu itu, segala keputusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menutup kemungkinan mungkin di antara para santri atau santriwati ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan mendekat ke laptop. Mendekat sudah? Ya. Atas ke atas. Lagi atas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada cara-cara atau amalan-amalan yang dapat membuat kita bersikap lembut atau tidak keras? Oke, ya. Itu tadi pertanyaan dari Adinda Santri atas nama Bayu. Beliau menanyakan bahwasanya apakah ada cara-cara atau amalan-amalan yang dapat membuat kita ini bersikap mudah bersikap lemah lembut atau bersikap tidak keras hati. Saya persilakan kepada Guru Ta untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini pertanyaan yang penting ini. Bagaimana caranya supaya kita memiliki sikap lemah lembut? Sikap lemah lembut. Yang pertama, Catat yang pertama ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah supaya kita diberikan hati yang lembut. Supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu saya katakan sifat lemah lembut ini rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Nabi saja memiliki sifat lemah lembut karena Allah yang kasih. Kemudian hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengontrol hati kita. Allah yang mengatur hati kita. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Allah itu menjadi penghalang antara seorang dengan hatinya. Hati ini milik Allah satu-satunya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah berikan kita sifat lemah lembut. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati saya. Ya Allah, berikan saya sifat lemah lembut. Ya Allah, jauhkan saya dari sikap kasar, sikap keras. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Terkhusus zikir. Banyak zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Maksudnya dengan zikir hati itu menjadi tenang. Orang yang tenang hatinya pasti lembut. Orang yang tenang hatinya pasti punya rasa kasih sayang. Tapi orang yang tidak tenang hatinya, kacau hatinya, goncang hatinya, itu mudah emosi, mudah marah, mudah kasar. Karena tidak memiliki hati yang tenang. Hati yang baik. Makanya Rasul mengatakan, "Idza ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasal jasadu kullu." Kalau hati ini baik, tenang, damai, tentram, maka
tubuh kita juga akan tenang. Di tubuh juga kita akan lemah lembut. Sebagaimana lembutnya hati kita, maka ucapan kita juga akan menjadi lembut. Tangan kita menjadi lembut. Sikap kita menjadi lembut. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan di antara kemungkaran sifat kasar. Orang yang banyak sholat akan diberikan sifat yang mulia, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang ketiga, supaya mendapatkan akhlak yang mulia atau sifat lemah lembut, berteman dengan orang yang memiliki sifat lemah lembut. Karena kalau lingkungan kita orang-orang kasar, lama kelamaan juga kita kasar. Ya? Kalau kita berteman dengan orang yang sifatnya lemah lembut, maka kita juga akan ketularan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu dipengaruhi dengan teman dekatnya, dengan lingkungannya, dengan sekitarnya. Maka perhatikan siapa kita berteman, siapa kita bergaul. Ya. Jadi apa? Berteman dengan orang-orang yang sifatnya lemah lembut. Kemudian yang keempat, banyak-banyak membaca sejarah-sejarah ulama, kisah-kisah orang-orang saleh yang memiliki sifat lemah lembut. Lihat bagaimana Nabi, lemah lembutnya Nabi. Lihat bagaimana lemah lembutnya para sahabat, para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi disakiti tapi dia maafkan. Kisahnya Nabi Musa bersama umatnya, kisahnya para sahabat, para tabi'in, para ulama. Coba baca sejarah-sejarah mereka. Bagaimana mereka menjadi orang besar, orang sukses karena sifat ini. Kita juga akan termotivasi. Kemudian terakhir, tadi itu ingat keutamaan orang yang sifatnya lemah lembut. Bahwa orang yang sifatnya lemah lembut disenangi oleh Allah, disenangi oleh para nabi, disenangi oleh para malaikat, disenangi oleh orang-orang. Sedangkan orang yang kasar, tidak ada yang senang. Kita saja tidak senang dengan orang yang kasar. Orang akan semakin menjauh. Jadi kalau ini, lima. Apa nih? Apa itu? Lain. Oke. Oke. Lain. Masih ada yang ingin bertanya? Oke. Mungkin itu saja satu dulu, Syekh. Ya, dari jawaban atas pertanyaannya tadi Bayu dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya ya, yang pertama yang perlu kita lakukan ketika ingin hati kita lembut adalah banyak-banyak doa kepada Allah. Kedua, perbanyak ibadah, salat, zikir dan lain-lain. Kemudian ketiga, teman dengan cara lembut. Keempat, banyak-banyak membaca sejarah Nabi, ulama, sahabat, tabiin dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, senantiasa mengingat
kelebihan-kelebihan orang yang lemah lembut hatinya. Kemudian dengan ini kami segenap pengurus, pembina, pengajar, serta seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Deli Abrat mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Syekh Dr. Umar karena telah membagikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga Al-Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, dipanjangkan umurnya, sehingga dengannya dapat senantiasa memimpin umat tetap pada jalan kebenaran. Mungkin kami mohon juga Ustaz agar sekiranya menutup ini dengan memimpin doa Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbina ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga kita kembali dipertemukan bersama Syekh Dr. Umar di pengajian-pengajian kita selanjutnya. Amin. Sekian, wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.